sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Al-A'la adalah surat Makkiyah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Makkah. Dan surat Al-A'la adalah surat yang di antara surat yang sangat disukai oleh Rasulullah SAW, sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Bahkan di setiap harinya Rasulullah SAW tidak pernah melewati hari-harinya kecuali beliau itu membaca Sabbihisma Rabbikal A'la. Kalau di setiap hari Rasulullah SAW membacanya ketika di sholat witir. Sholat witir adalah sunnah yang tidak pernah sama sekali ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Ada beberapa amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Salah satunya adalah witir. Kalau di siang harinya adalah sholat duha. Itu amalan yang tidak pernah ditinggalkan sama sekali oleh Rasulullah SAW. Dan beliau sangat menyukai ketika sholat witir untuk membaca Sabbihisma Rabbikal A'la. Kemudian Sabbihisma Rabbikal A'la, karena Rasulullah SAW begitu menyukainya sehingga ayat surat ini selalu dibaca di setiap hari Jumat. Oleh karena itu imam di antara sunnah ketika memimpin sholat Jumat adalah membaca Sabbihisma Rabbikal A'la. Kemudian Rasulullah SAW senang untuk membacanya ketika Idul Fitri dan Idul Adha. Karena itu ayat ini memiliki kedudukan di hati Rasulullah SAW. Rasulullah SAW senang untuk membacanya. Karena di dalam ayat Al-Quran Karim ada dimulai dengan Sabbihisma Rabbikal A'la. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan asmanya. Ini perintah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Al-Qur'anul Karim, ketika kita mendefinisikan zikir yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka ada dua silah di dalam ayat Al-Qur'anul Karim. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berzikir, maka Allah Subhanahu wa taala gandeng dengan uzkurullaha zikran katsira. Berzikirlah kalian dengan sebanyak-banyaknya zikir. Karena apa? Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah yang paling tinggi adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk berzikir sebanyak-banyaknya dengan bilangan yang tidak terbatas. Tetapi kita juga tidak boleh mengikat kecuali dengan sesuatu yang ada di dalam Al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah SAW. Karena kalau nanti kita sudah mengikat sementara tidak ada di dalam Sunnah, itu akan keluar menjadi bid'ah. Misalkan ada orang yang mengikat dengan istighfar 1000 kali atau 10.000 kali, padahal tidak ada di dalam hadis Rasulullah SAW, maka itu bisa menjadi bid'ah. Tetapi istighfarnya sendiri tidak bid'ah. Ada pembagian bid'ah, misalkan bid'ah hakikiyah. Bid'ah hakikiyah adalah sebid'ah-bid'ahnya bid'ah. Seperti menyatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Yang dilakukan oleh Ahmadiyah itu adalah sebid'ah-bid'ahnya. Sebid'ah-bid'ahnya bid'ah adalah yang keluar daripada akidah. Seperti ada yang mengatakan, orang-orang Syiah mengatakan Jibril itu salah mengirim wahyu, harusnya ke Ali kata mereka, bukan ke Muhammad. Itu sebid'ah-bid'ahnya bid'ah adalah itu, bid'ah dalam akidah. Kemudian ada lagi bid'ah setelahnya, bid'ah idhafiyah. Asalnya dia adalah sesuatu yang dibolehkan, tetapi karena ditambah-tambahkan dengan sesuatu yang lain, maka itu menjadi bid'ah. Seperti contohnya misalkan Kang Andri beli motor baru atau mobil baru, terus diusap-usap sambil mengusap dengan membaca sholawat misalkan, dengan harapan supaya nggak tabrakan atau lecet. Itu bid'ah. Tapi sholawatnya sendiri adalah disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Tapi dengan menambah-nambahkan seperti itu menjadi bid'ah. Kemudian ada lagi setelahnya bid'ah iltizamiyah, yang diikat. Sesuatu yang dasarnya ada syariatnya kemudian mengikat dengan bilangan misalkan. Dengan beristighfar 100.000 kali misalkan bisa terbang, itu bid'ah. Itu bid'ah.
Di Banten biasanya banyak. Oh. Isim. Kalau ada di dalam tuntunan itu boleh. Seperti 10 kali bersolawat di setiap pagi ataupun petang. Di dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah SAW menyampaikan, adrokat syafaati yaumil qiyamah. Barang siapa yang bersolawat di pagi hari 10 kali, kemudian petang 10 kali, ganjarannya adalah adrokat syafaati yaumil qiyamah. Dia berhak mendapatkan syafaatku, kata Rasulullah SAW, di hari kiamat. Nah, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya dengan bertasbih dengan asma-asma Allah Subhanahu wa taala. Apa makna daripada tasbih? Yaitu mensucikan Allah Subhanahu wa taala di dalam zatnya. Tidak ada yang menyayangi zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam nama-namanya. Kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu di dalam sebuah hadis memiliki 99 nama. Inna lillahi tis'ah wa tis'una isman mi'atun illa wahid. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki 99 nama, 100 kurang 1 di dalam hadis. 100 kurang 1 ditegaskan oleh Rasulullah SAW, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang mampu untuk menjaganya, ada yang mengatakan dengan menghafalnya, maka dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Man ahsaha dakhalal jannah. Maka adab kita kepada asma-asma Allah Subhanahu wa taala setidaknya ada 3. Yang pertama adalah at-tahaqquq. Kita memastikan bahwa ini adalah betul nama Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita menyematkan satu nama kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara itu adalah bukan namanya,